Welcome my student. Hari ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah entrepreneur. Kita akan membahas tentang alasan kenapa kalian itu harus berwirausaha, dan seperti apa harusnya Anda memiliki jiwa entrepreneur. Yang pertama, semangat kewirausahaan terdapat dalam Al-Quran, ya. Jadi sebenarnya kewirausahaan itu memang sudah diarahkan oleh Sang Pencipta. Buktinya terdapat dalam Al-Quran surat Hud ayat 61. Nanti Anda bisa temukan sendiri ya. Saya cuma akan membacakan artinya karena kita tidak akan mendalami itu karena sebenarnya bukan bidangnya Ibu. Ini hanya memberikan gambaran aja, memberikan gambaran tentang bagaimana dalam Al-Quran itu membahas tentang perdagangan atau berwirausaha atau biasa disebut berniaga. Yang pertama, surat Hud ayat 61 artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu dan kepada Samud atau kami utus saudara mereka yang Saleh berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Kemudian ada 3 surah lagi, yaitu surah Al-Mulk ayat 15, surah Al-Jumuah ayat 10, dan surah Al-Baqarah ayat 275. Surah Al-Mulk ayat 15 mengatakan bahwa Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Al-Jumuah ayat 10 artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Baqarah ayat 275 artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti ini jelas banget ya, menghalalkan jual beli. Jadi kalau Anda jualan cireng online, tidak masalah, itu malah halal ya. Hadis tentang keutamaan berwirausaha atau berdagang. Ini menunjukkan bahwa di hadis pun telah ditunjukkan keutamaan berwirausaha atau berdagang. Bacanya gimana ini ya? Abu Hurairah Ahmad ya. Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rezeki. Anda harus membayangkan bahwa 10 pintu rezeki yang sudah ditentukan, 9-nya itu bersumber dari perdagangan. Jadi yang satunya itu ada PNS, ada polisi, ada BUMN, ada Gojek, ada segala macam. Di situ satu. Ya, pintunya satu, tapi 9 itu dari berdagang. Berarti betapa besarnya peluang kita untuk dalam berwirausaha, memperoleh rezeki lebih banyak dalam berwirausaha. HR Al-Bazar pernah Nabi ditanya oleh para sahabat, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Beliau menjawab, seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Ya, tetap jual beli menjadi pekerjaan yang paling baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri kan sebagai pedagang ya. Oke, semoga itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa Anda mau berjuang untuk bisa berwirausaha.
Kemudian apa itu kewirausahaan? John J. Cao mengatakan bahwa wirausaha adalah katalisator dan mereka mampu menggerakkan sesuatu yang mengerahkan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mempunyai semangat untuk merealisasikan. Mereka yang kreatif sekaligus inovatif. Jadi kata kuncinya satu, harus dua ya maksudnya Ibu. Yang pertama itu harus kreatif dan inovatif. Menurut Heinrich Peters, kewirausahaan merupakan suatu proses menciptakan sesuatu yang berbeda dan upaya mengasumsikan kebutuhan finansial, ya, psikis, resiko sosial, dan menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan secara personal. Sama sebenarnya di sini ya, maksudnya menciptakan sesuatu yang berbeda. Ya, mereka yang kreatif dan sekaligus inovatif menurut John J. Cao. Jadi yang berbeda itu harus kreatif. Yang berbeda itu bukan berarti hal baru ya, tetapi bisa saja Anda memberikan inovasi atau lebih kreatif dari yang sebelumnya. Contohnya misalnya ojek yang dulunya konvensional harus keluar dari lorong baru cari ojeknya, sekarang bisa dijemput di depan rumah dengan menggunakan platform digital. Ada banyak sebenarnya pengertian kewirausahaan, saya cuma mengambil dua. Kemudian begitu pentingnya kewirausahaan sampai instruksi terdapat Inpres atau Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 95 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jelas pasti tadi ya. Kemudian wirausahawan sebagai seorang inovator. Ya, jadi wirausahaan atau entrepreneur itu sebagai seorang inovator. Seorang inovator berarti dia harus punya inovasi ya, bertanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu yang baru atau mengerjakan sesuatu dengan cara yang baru. Jadi di sini dikatakan bahwa mengerjakan sesuatu yang baru atau mengerjakan sesuatu dengan cara yang baru. Memperkenalkan produk baru, memproduksi dengan cara atau metode yang baru ya. Jadi kuncinya memperkenalkan produk baru, kemudian memproduksi dengan cara ya, bisa dengan caranya atau metode yang baru. Menangkap sumber pasokan baru. Nanti di materi-materi berikutnya Ibu akan menjelaskan lebih jauh. Konsep dan tujuan wirausaha. Konsepnya yaitu wirausaha merujuk pada sifatnya, watak, atau ciri-ciri atau karakter yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha. Tujuan kewirausahaan yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Jadi kewirausahaan itu bertujuan untuk mampu meningkatkan jumlah wirausaha ya, bukan cuma sekedar berwirausaha tetapi yang berkualitas melalui inovasi tadi ya, inovasi dan kreativitas. Kemudian tujuannya menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat ya. Jadi seorang wirausahaan itu harus tangguh ya dan kuat, jangan sampai baru satu kali rugi sudah berhenti berwirausaha. Menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, jika Anda berwirausaha, yang pertama Anda akan bertanggung jawab akan diri Anda sendiri dan bisa juga bertanggung jawab kepada karyawan, lingkungan. Yang jelas yang pertama kesejahteraan masyarakat tercapai yaitu Anda mampu mandiri secara finansial. Membudayakan semangat ya. Jadi orang yang berwirausaha, orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneur itu biasanya memiliki semangat, pantang menyerah, sikapnya, perilaku dan kemampuan kewirausahaannya di dalam masyarakat. Jadi sikap itu akan muncul dengan sendirinya dengan memiliki jiwa entrepreneur. Yang pertama otomatis semangatnya bakalan luar biasa untuk mencapai capaiannya, kemudian memiliki sifat pantang menyerah. Karena biasanya orang-orang sukses itu adalah orang yang pernah merasakan kegagalan.
Sasaran kewirausahaan dan manfaat kewirausahaan. Yang pertama, sasaran kewirausahaan yaitu instansi pemerintah, kemudian yang kedua pelaku ekonomi, yang ketiga generasi muda. Instansi pemerintah maksudnya di sini bisa jadi sebagai penopang ataupun terlibat langsung dalam berwirausaha. Ada banyak yang dimaksud, seperti yang paling utama adalah dinas UMKM itu sendiri ya. Mereka itu biasanya memfasilitasi untuk membina entrepreneur muda. Nanti kalau memang kita bisa kesempatan offline, kita akan berkunjung di sana memfasilitasi Anda untuk bagaimana menghasilkan kemasan yang benar, bagaimana cara memilih warna kemasan yang tepat, bagaimana itu sangat penting. Kenapa? Karena kemasan itu sebenarnya adalah alat penghubung antara produsen dan konsumen. Kita akan membahas lebih jauh tentang packaging itu sebenarnya gunanya apa, manfaatnya apa, dan memilih packaging yang tepat itu seperti apa, ya. Berikutnya, manfaat kewirausahaan. Apa manfaat berwirausaha? Yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ya, contohnya saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang mampu menopang perekonomian kita bertahan, yaitu adalah UMKM. Ya, UMKM yang masih bertahan itu adalah salah satu bukti nyata bahwa perekonomian masih berjalan. Masih ada transaksi di sana, berarti masih ada peredaran uang, masih ada kegiatan perekonomian, ada permintaan, ada penawaran. Itu menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih bisa berjalan meskipun sebenarnya terperosot tajam karena adanya pembatasan, adanya COVID ini. Kemudian menambah daya tampung tenaga kerja ya. Contoh misalnya, Anda berwirausaha sebagai seorang mahasiswa, ketika Anda mau kuliah otomatis ada yang menggantikan Anda, misalnya sebagai penjual gorengan ya, menggantikan Anda menggoreng pisang, misalnya cireng. Berarti di situ ada daya tampung, sudah ada tenaga kerja satu mahasiswa bisa ditampung. Wih, berapa juta ya, berapa mahasiswa saat ini yang aktif, berapa juta tenaga kerja yang terserap. Sebagai generator pembangun lingkungan ya, sebagai generator pembangun lingkungan pribadi, distribusi pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Ketika Anda mempunyai jiwa kewirausahaan, kemudian Anda berwirausaha, maka Anda berperan di situ mengenai pembangunan lingkungan dengan sendirinya, termasuk pribadi, distribusinya. Terdistribusi tadi misalnya dari bahan baku menjadi barang setengah jadi, barang jadi atau siap konsumsi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan ya. Kesejahteraan di sini apakah Anda sendiri bisa mandiri secara finansial, kemudian menampung tenaga kerja yang mampu membuat mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak lagi jadi Anda dan yang tenaga kerja Anda tampung tidak lagi menyumbang suara sebagai pengangguran menjadi menambah jumlah pengangguran Indonesia. Memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani ya. Mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Ruang lingkup kewirausahaan, yang pertama lapangan agraris, yaitu misalnya pertanian, perkebunan, lapangan perikanan pasti tahu nih, ikan lele, ikan apa gitu ya. Lapangan perindustrian, misalnya itu olahan hasil agraris, seperti misalnya Anda menghasilkan pisang kemudian diolah menjadi keripik pisang. Olahan perikanan misalnya Anda buat empek-empek dari bahan baku ikan, berarti di sana adalah industri. Perkebunan, contoh lainnya seperti tembakau. Saat ini saya lihat ada juga tembakau yang secara mandiri diolah untuk bisa menjadi rokok. Kemudian lapangan pertambangan,
dan energi jelas sekali ini ya. Misalnya tambang emas, ini sifatnya lebih besar ya. Skalanya emas, tambang mineral, tambang batu. Kemudian lapangan perdagangan, jelas sekali ya, bisa jadi perantara, supplier, pedagang di sini, asongan. Kemudian lapangan pemberi jasa, ya, jasa itu jadi khasnya kalau Anda berbicara bahwa jasa berarti tidak punya produk, berarti ada pelayanan di sana. Mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan menurut Wiratno, pengusaha itu contohnya dia memiliki kriteria berkomitmen. Nah, ini konsistensi. Harus konsisten, harus memiliki komitmen, memiliki produktivitas tinggi, ya. Kemudian bertindak efisien dan efektif. Kalau berbicara efisien dan efektif berarti dia sudah harus berbicara tentang penghematan pembiayaan, nilai mata uang, dan juga efektivitas atau berbicara tentang waktu. Lainnya yaitu terbuka atau positive thinking. Intinya sebenarnya sih selalu optimis ya, termasuk Kasali 2002 menjelaskan bahwa ciri-ciri kewirausahaan yaitu dia selalu aktif, selalu berpikir mencari peluang, kesempatan, action oriented, gagasan realistis ya, bukan cuma omong doang istilahnya ya, tapi harus dia action oriented. Kemudian achievement oriented, kalkulatif risk, berpikir sederhana, fokus pada eksekusi dan memberi energi pada semua lini. Ada 6 sikap mental minimal yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu dia harus kreatif dan inovatif. Ini tadi kunci ya. Jadi harus kreatif dan inovatif, tidak harus baru. Tapi dia misalnya dengan menggunakan olahan yang baru, produksinya misalnya biasanya 10 baju kaos bisa menjadi 1000 dalam sehari, itu kan termasuk ya inovasi, di mananya bisa sampai seperti itu. Kemudian optimis, tegar dan ulet, pekerja keras. Nah, ini penting nih, pekerja keras ya, jangan sedikit-sedikit mengeluh, sudah itu rebahan. Kalian banget kali ya. Kemudian multitasking, setelah ini pasti bukan kalian banget ya. Harus multitasking. Multitasking berarti di sini bukan berarti harus paham semuanya, tapi di sini Anda harus sudah pandai menghitung pembelian bahan baku berapa, harus dijual berapa, itu minimal ya. Kan Anda harus untung. Jadi kalau Anda mengeluarkan modal 1000, harusnya dapatnya 1500 atau berapa, tergantung. Jadi menentukan harga jual itu adalah semua biaya ditambahkan dengan keuntungan yang Anda inginkan. Nanti kita berbicara tentang lebih jauh tentang menentukan harga, tapi kuncinya itu ya, semua biaya-biaya yang muncul ditambahkan berapa keuntungan yang Anda peroleh, itulah harga jual. Kemudian berhemat, karena Anda harus menghitung efisiensi biaya tadi, efektif dan efisien. Bagaimana Anda bisa menghemat pengeluaran yang 1000 tadi menjadi 800 rupiah misalnya. Berani ambil resiko. Ini yang paling penting nih ya, berani ambil resiko. Saya kira kalau anak zaman sekarang mah berani-berani aja ya. Ini question, anak-anakku sekalian, semoga bisa paham apa yang Ibu jelasin. Mohon maaf hanya memberikan materi via video ini. Yang pertama karena memang kita masih terbatas, masih harus berkuliah secara online. Yang kedua, ketika menentukan jam, ada banyak sekali yang tidak mampu menyesuaikan. Karena alasan tersebut, makanya Ibu mencoba dengan cara menyiapkan video. Yang penting Anda bisa membuka di mana saja, kapan saja melalui channel ini. Jangan lupa ya, subscribe dong.